Di dalam ilmu hadis beda dengan ulumul Quran. Karena nanti kita bahas di poin di bawahnya tentang tujuan kenapa harus belajar ulumul hadis. Secara garis besar, hadis ini bisa kita lihat dari dua sisi. Ada ilmu hadis riwayat, ada ilmu hadis diroyat. Riwayat itu ilmu hadis, tapi mempelajari isi kandungan makna hadisnya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu, kerjakan yang tidak meragukan. Nah, ilmu hadis riwayat itu membahas apa maksud meragukan, apa maksud tidak meragukan, dan bagaimana cara meninggalkan dia, dan lain sebagainya. Pengamalan dari hadis tersebut, maka itu ilmu hadis riwayat. Adapun ilmu hadis diroyah adalah teorinya. Hadis tersebut datangnya dari mana? Siapa pembawa hadis tersebut? Apakah hadis tersebut bisa diterima atau tidak? Statusnya atau vonisnya terhadap hadis tersebut sahihkah atau hasan atau dhaif gitu. Nah, maka ini menjadi bagian kedua daripada ilmu hadis. Nah, ilmu tentang diroyah hadis itu dinamakan juga dengan ilmu hadis atau ilmu hadis. Dan kita masuk sekarang, nanti kita akan menemukan di antara tujuan belajar ilmu hadis itu apa saja. Yang pertama, ini saya ambil dari kitab Taisir Ulumil Hadis. Taisir Ulumil Hadis. Jadi ilmu-ilmu hadis yang dibahas secara mudah, yang secara ringkas ya dibahasnya. Penulisnya adalah Syekh Amr Abdul Mun'im, dan beliau kelahiran 67 dan sekarang masih hidup setahu saya. Dan ini kitab yang kontemporer, bukan kitab klasik, makanya bahasanya pun insya Allah lebih mudah daripada kita membaca kitab-kitab yang klasik, karena ini termasuk kitab yang kontemporer. Dan beliau ini asalnya adalah sarjana kimia, setahu saya. Sarjana kimia atau IT kalau nggak salah ya. Nggak lulusan ITB lah kalau di sini begitu ya. Di Mesir beliau itu. Tapi beliau ini mendapatkan job untuk membuat Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu kan kitab-kitab digital. Jadi kalau sudah diinstal, itu bisa kita mengakses ribuan kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, beliau ini ahlinya dalam pakar mentransfer yang tadinya kitab biasa menjadi digital gitu. Nah, saking seringnya mendapatkan proyek itu, beliau ini malah belajar akhirnya gitu. Dari buku yang beliau cetak, dari buku yang beliau pelajari, dari buku yang beliau kerjakan gitu ya, sebagai jobnya, beliau itu lama-lama pelajari isi kitab-kitab hadis sampai akhirnya belajar kepada masyaikh, kepada guru-gurunya, dan akhirnya menjadi pakar hadis. Nah, maka di sini kalau ada yang bermuamalah dengan kitab, ya apapun bentuknya, itu bisa jadi sarana belajar. Kamu jadi tukang fotokopi, kalau tiap ada yang fotokopi dipelajari ilmunya, bisa jadi ulama itu. Ya, hanya kal mungkin jarang baca. Yang fotokopi ya hunkul gitu. Beresnya dibikin deh gitu ya, nanti dibaca-baca aja. Padahal kalau dipelajari itu bisa, buktinya beliau ini ya, yang tadinya bukan seorang ulama hadis tapi menjadi pakar dalam ilmu hadis, dan karyanya sudah belasan. Di antaranya yang fenomenal adalah ini, Taisir Ulumil Hadis. Bahkan kitab ini mengalahkan kitab sebelahnya, yaitu Taisir Ulumil Hadis,
Mahmud Tohan. Syekh Mahmud Tohan ini ya lebih ringkas daripada ini. Tapi beliau itu memang pakar hadis pada asalnya. Dan kitab ini mengalahkan kitab tersebut. Bahkan di kitab Syekh Mahmud Tohan, kritik oleh para pembelajar hadis itu ada beberapa kesalahan ya, dalam teori yang beliau tuliskan. Sedangkan di kitab ini yang lebih diambil oleh para pembelajar ilmu hadis. Yang pertama kita belajar ta'rifu ilmil hadis. Apa ilmu hadis itu? Beliau mengatakan, i'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, rahimani Allahu wa iyyakum, semoga Allah merahmatiku dan kalian. Anna ilmal hadis, bahwasanya ilmu hadis itu adalah huwa ma'rifatul qawaid allati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Ilmu hadis itu adalah ma'rifatul qawaid. Ilmu tentang kaidah-kaidah teknis ya, allati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Yang dengan mengetahui ilmu hadis tersebut ya, kita dapat mengetahui keadaan rawi dan marwi. Rawi itu mata rantai dari sebuah berita, dan marwi itu adalah isi kandungan beritanya. Kalau Bapak mendengar besok misalkan Pak Wali Kota bakal ke Antapani, itu kata siapa? Telusuri, ternyata kata Pak RW. Pak RW ternyata dari Pak Lurah. Pak Lurah ternyata dari Pak Camat. Pak Camat ternyata dari Pak Sekda. Nah, Pak Sekda ke Wali Kota. Nah, marwi itu adalah isi bahwasanya wali kota bakal datang. Sedangkan rawi adalah RT atau RW, ya, kemudian lurah, camat, sekda, wali kota. Nah, itu namanya rawi. Gitu. Nah, ilmu tentang mengetahui siapa rawi, kemudian bagaimana kondisi rawi-rawinya, itu disebut ilmu hadis. Ya, sehingga pada akhirnya kita dapat menentukan apakah berita tersebut bisa diambil atau tidak. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan huwa ilmun. Ya, ilmu hadis adalah sebuah ilmu biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Yang dengannya kita dapat mengetahui keadaan sanad dan matan. Sanad itu mata rantainya, dan matan itu isinya. Di bawah ada penjelasan. Syahrut ta'rif, penjelasan dari pengertian ilmu hadis tadi. Yang pertama, amma sanad. Sanad itu apa? Sanad itu fahuwa silsilatur rijal. Ya, al-muwassilah lil matan. Silsilatur rijal. Ya, mata rantai atau ikatan rantai para ar-rijal. Rijal ini jamak dari rojul. Rojul itu lelaki, rijal itu para lelaki. Tapi di sini bukan lelaki artinya, tapi kumpulan para perawi, ya, rijal itu. Kenapa disebut rijal? Karena kebanyakan para perawi hadis itu laki-laki. Ada perempuan cuman sekian persen saja, di bawah 5% saja. Dan itu pun kebanyakan adalah para sahabiyah. Sedangkan ulama hadis, tabi'in ke bawah, itu didominasi oleh laki-laki. Ya, nggak tahu apa sebabnya. Bukan berarti perempuan tidak dapat menjadi ulama hadis, karena ada beberapa. Tapi untuk mendalami ilmu hadis itu perlu waktu dan perlu konsen, perlu fokus. Nah, sedangkan perempuan, ya, kalau dia fokus terhadap satu ilmu hadis, dia bakal terbengkalai tugas-tugas rumah tangganya, mendidik anaknya, dan sebagainya. Makanya kebanyakan para ulama hadis itu adalah laki-laki. Ya. Adapun sahabiyah itu banyak. Ya, Ummul Mukminin, hampir semua istri Nabi itu meriwayatkan hadis dan mengajarkan hadis. Tapi sedangkan dari para tabi'in ke bawah itu kebanyakannya laki-laki. Makanya disebut rijal. Ya, mata rantai dari setiap hadis itu disebut rijal. Nah, sanad itu adalah rijalnya itu. Mata rantainya, kumpulannya disebut sanad.
satu orangnya adalah rawi gitu. Sedangkan kalau sudah terkumpul beberapa orang, maka itulah sanad gitu. Wa ammal matan, adapun matan, fahuwa mantaha ilahi sanadu minal kalam. Matan itu adalah berita yang ada di akhir sanadnya. Ya. Kalau sanadnya berakhir ke Rasulullah atau berakhir di Imam Bukhari, dari Rasulullah ke Imam Bukhari, maka Imam Bukhari mengatakan redaksinya seperti apa. Nah, itu yang dinamakan dengan matan hadis. Wa misalu dzalika, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Ma akhrajahul Bukhari, apa yang dikeluarkan, yang ditakhrij oleh Imam Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Babu kaifakana badul wahyi ila Rasulillah. Dalam bab pertama itu bab tentang turunnya wahyu kepada Rasul. Qala, Imam Bukhari mengatakan, perhatikan di sini, haddatsana Humaydiyu Abdullah bin Zubair telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Jadi satu orang, Pak. Al-Humaydi ini adalah Abdullah bin Zubair. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, kata Al-Humaydi. Kata Sufyan, qala, Sufyan mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Ya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala, kata Yahya, akhbaroni Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi, telah menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, wa annahu sami'a Alqamah bin Waqqasin al-Laitsi. Ya, bahwasanya Muhammad bin Ibrahim at-Taimi mengatakan annahu sami'a, bahwa dia mendengarkan Alqamah bin Waqqas al-Laitsi. Ya, yaqul, berkata, sami itu, kata Alqamah, aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an alal minbar. Aku mendengar Umar di atas mimbar. Qala, mengatakan, sami itu, kata Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita baca di hadis, biasanya yang ada itu langsung dari sahabatnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Biasanya langsung ke sahabat. Terus di bawahnya ada keterangan rawahul Bukhari gitu. Padahal Imam Bukhari ini tidak pernah berjumpa dengan satu orang sahabat pun. Tapi kenapa Imam Bukhari langsung di situ ada keterangan dari Umar bin Khattab. Nah, itu namanya mu'allaq. Jadi hadisnya disingkat supaya tidak kepanjangan. Aslinya seperti ini. Aslinya kalau di kitab sahihnya atau di masdar aslinya adalah Imam Bukhari mengatakan, aku mendengar daripada Abdullah bin Humaydi, ya. Kemudian dari Sufyan, kemudian dari Yahya bin Sa'id, kemudian dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, kemudian dari Alqamah bin Waqqas, baru dari Umar bin Khattab. Jadi ada 5 orang, kadang 6 orang dari Imam Bukhari menuju sahabatnya. Menuju sahabat-sahabat Nabi yang akhirnya meriwayatkan sebuah hadis. Nah, kalau kita baca hadis, kemudian isinya langsung ke sahabat, ya, berarti itu bukan kitab hadis. Ya, itu hanya ya kitab matan hadis saja yang menjelaskan isi kandungan hadis. Kalau kitab hadis, dinamakan kitab primer, ya, atau sekunder, itu biasanya dicantumkan semua perawinya. Kalau kita punya Sahih Bukhari, maka isinya panjang, ya. Dan Imam Bukhari hafal seluruhnya, hafal seluruh hadis yang beliau riwayatkan. Ini logisnya adalah Imam Bukhari mengatakan bahwasanya beliau menghafal lebih daripada 300.000 hadis. Kita mah hadis arba'in oke, ya. Sekarang ingat, bubar lupa ya. Barho ya. Bahasa Sunda apa? Hese ingat, bari poho. Ya. Kalau Imam Bukhari mah gampang ingat, susah lupa. Ya. Itu Imam Syafi'i dan imam-imam hadis yang lain. Nah, tapi kalau kita baca, Pak, Sahih Bukhari, bukan kita baca. Kita lihat Sahih Bukhari, isinya berapa?
Isinya itu cuma 7.000 hadis lebih sedikit. Jadi engkau hafal 300.000, tapi yang ditulis di kitab sahihnya Al-Jami' As-Sahih, sebenarnya bukan Sahih Bukhari nama kitabnya, Al-Jami' As-Sahih. Cuma 7.000. Berarti apa? Kata Imam Bukhari, yang 200.000 dhaif. Dhaifnya dihafalkan, Pak. Dhaifnya dihafalkan. Bahkan ada yang lebih daripada Imam Bukhari. Seperti Imam Ibnu Katsir, ya, yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, beliau itu hafal 1.000.000 hadis. Seperti Imam Ahmad juga 1.000.000 hadis. Terus hadis palsu juga, iya, termasuk hadis palsu. Hadis palsu, hadis dhaif jiddan, yang hadis nggak diterima pun beliau hafal. Kenapa harus hafal? Karena mentah hafal bahaya. Kayak bisa disangka hadisnya gitu. Bisa disangka hadis sahih gitu. Makanya beliau menghafalkan, mereka tetap menghafalkan. Tapi yang Imam Bukhari cantumkan di kitab sahihnya dan beliau jamin itu hadisnya sudah sahih, hanya 7.000-an. Berarti kata beliau yang 200.000 itu dhaif. Yang 100.000 itu bisa diambil. Tapi beliau memilih untuk mengambil yang paling beliau anggap sahih karena syaratnya berat, syarat sahih Bukhari itu. Harus subutul liqa, ya, pastikan mendengar ya daripada gurunya. Nanti kita bahas di syarat hadis sahih. Nah, berarti konsekuensinya kalau di zaman Imam Bukhari ada 200.000 yang tidak sahih gitu ya, tidak bisa diambil. Nah, maka perlu ilmu untuk memilah itu gitu. Nah, buktinya sampai hari ini juga masih bertebaran ya hadis yang lemah gitu. Hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu. Ya. Mungkin kita pernah dengar hadis hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Bahkan itu jadi lagu Banser, Pak. Ya, itu enggak masalah kalau kita mau bilang hubbul waton minal iman, itu urusan kita. Tapi kalau kita mengatakan bahwa itu hadis Nabi, harus ada pertanggungjawabannya. Ya, harus ada matannya gitu. Harus ada sumbernya dari mana. Ternyata saya coba cek, itu ternyata sumbernya daripada 70 hadis tentang jihad. Ada sebuah kitab, ya, Sab'ina hadisan fil jihad. 70 hadis tentang jihad. Dan itu kebanyakan hadis palsu. Dan hubbul waton minal iman juga kata para ulama la aslalahu, tidak ada sanadnya. Ya, tiba-tiba orang bilang aja bahwa Nabi mengatakan hubbul waton minal iman. Tidak diketahui dari mana. Ya, makanya kata Sufyan Ats-Tsauri atau Ibnu Mubarak, ulama hadis seluruhnya sepakat. Beliau mengatakan, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, tidak ada ini, ya, kumpulan para rawi ini, maka orang bisa berkata semaunya. Ya. Maka sebut mengatakan al-isnadu minad din. Maka sanad ini bagian terpenting daripada agama Islam, salah satunya. Karena kalau tidak ada sanad, orang bisa berkata semaunya. Saya bisa aja bilang, kalau saya jualan madu misalkan, ya. Kan pernah kita bahas ada hadis palsunya. Ya, siapa yang memiliki madu di rumahnya, maka malaikat akan memohonkan ampun selama madu itu masih ada. Ya. Ayah hadis palsunya. Mun aya eta nu sahih, saya bakal sering ngutip hadis eta. Jualan madunya tinggal pakai hadis eta. Jualan peci pakai hadis keutamaan peci. Ya. Tapi nggak bisa dalam Islam itu, harus ada sanadnya gitu. Ya, nggak bisa saya mengatakan cek Nabi pokoknya setiap ada sholat lakukan ini. Nggak bisa seperti itu. Dari mana gitu, ya? Dan kita nanti pertanggungjawabannya seperti apa gitu, bahwa di dalam hadis sendiri Nabi mengancam, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta membawa-bawa namaku, ya, dengan sengaja, walaupun niatnya baik, ya, nakut-nakuti orang supaya enggak bikin dosa,
supaya rajin ibadah, pakailah hadis palsu atas nama Nabi. Kata Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ancamannya berat. Bahkan hadis itu hadis mutawatir lafzi. Posisi hadis yang paling kuat itu mutawatir lafzi. Artinya sering Nabi mengatakan dengan redaksi yang sama kepada puluhan sahabat. Bahkan sahabatnya ada lebih daripada 50 orang selesai. Ada yang meriwayatkan hadis itu. Ya saking seringnya Nabi mengingatkan. Jadi hadisnya mutawatir. Banyak perawinya. Sampai 50-an. Nah, kalau berdosa atas nama Nabi tidak boleh, maka ketika mengatakan Nabi bersabda atau Nabi A, B, C, D melakukan apa, maka tidak boleh sembarangan. Kalau ragu ya tidak usah. Ya, kalau ragu tidak usah, sekalipun isinya baik. Nah, terkadang hadis palsu juga isinya benar. Itu datang daripada murid-murid seorang ulama biasanya. Saya punya guru, misalkan guru saya bilang, ya kalimatnya bagus, ya misalkan buanglah sampah pada tempatnya, itu kan bagus ya. Nah supaya saya lebih kuat gitu kalimat itu, saya bilang aja itu dari Nabi. Ya kalau zaman dulu mah kalau orang dengar itu dari Nabi lebih ditaati gitu, dan orang nggak tanya dari mana asalnya, udah pakai, gitu. Ya nginjem ngaran gitu ya. Dan orang percaya, ya, padahal itu dari gurunya, gitu. Ya, dan walaupun kalimatnya benar, gak bisa itu disandarkan ke Rasul. Ya, walaupun kalimatnya benar. Ya, bahkan saya pernah dengar ada ustadz nasional mengatakan, kalau hadis doif jadi kenyataan itu jadi sahih, itu salah. Hadis palsu jadi kenyataan, misalkan tentang akhir zaman, kemudian hadisnya lemah. Tapi jadi kenyataan, jadi realita. Sekarang udah kejadian. Maka hadisnya naik jadi sahih. Salah, itu nggak ada teori seperti itu. Dalam ulumul hadis nggak ada. Hadis doif tetap jadi doif, tetap lemah gitu. Meskipun jadi kenyataan redaksinya. Kenapa tetap lemah? Ya, lemah juga bukan berarti ditolak, tapi ditolak bahwa itu dari Rasul gitu. Tapi kalau isinya benar, diambil dan diyakini itu dari seorang ulama, itu boleh. Selama bukan isinya tentang amalan yang spesifik gitu. Ya. Tapi kalau sudah amalan yang spesifik, maka hadis dhaif pun tidak boleh. Ya. Nah, di sini mengatakan, maka sanad ini adalah kumpulan nama-nama ini. Ya, adapun innamal a'malu binniyat. Nah, di sini mengatakan fasanadu, maka sanad itu adalah haddatsana al-Humaidi. Dari Humaidi, Sufyan, Yahya bin Sa'id, bin Muhammad bin Ibrahim, itu dinamakan dengan sanad. Wal matan, adapun matan, kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya. Itulah matan hadis. Ya. Nah, di sini dijelaskan wa ghayatuhu. Adapun tujuannya, ya tujuan kita belajar ilmu hadis adalah ma'rifatus shahihi minal akhbari an ghairihi. Supaya kita tahu yang mana yang sahih ya daripada kabar yang disandarkan kepada Nabi an min ghairihi, daripada hadis yang tidak sahih. Tanpa ilmu hadis kita nggak akan tahu ya mana cara membedakan hadis yang sahih dan hadis yang tidak gitu. Walaupun ya kalau kita ya serba terbatas, ya kita juga bisa mengandalkan jalan pintasnya, yaitu melihat daripada ta'liq para ulama. Kalau kita baca buku, Pak, misalkan suka ada ta'liq di bawahnya. Hadis ini sudah ditakhrij oleh siapa? Misalkan Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif gitu. Nah itu ditakhrij sama beliau. Takhrij itu gimana? Takhrij itu hadis yang redaksinya sama atau serupa minimal dikumpulkan seluruhnya, adanya di kitab apa saja, di sumber-sumber hadis, maka diteliti satu-satu. Kalau hadisnya sahih, maka sahih. Kalau hadisnya lemah, dicari ada yang menguatkan atau tidak. Gitu. Kalau masih ada yang menguatkan, maka yang lemah itu bisa naik, yang dhaif itu bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Gitu. Jadi hasan
Jadi hasan bisa diterima, tapi karena banyaknya hadis tersebut. Nah, itu namanya takhrij hadis. Nah, untuk mentakhrij hadis kita perlu paham tentang ulumul hadis. Kalau kita yang minimal paham secara globalnya saja, atau kita paham wajib yang kita paham itu istilah-istilah para ulama. Yang sampai tak apa naon artinya hadis maudhu gitu. Ya, sampai ada ustadz, ini ada anekdot, nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Ya di Bandung ada yang mengatakan, qala Rasulullah bersabda, ya, ini hadisnya diriwayatkan di dalam kitab Al-Mawdu'at. Kitab Al-Mawdu'at. Padahal kitab Mawdu'at itu kitab isinya hadis-hadis palsu. Tapi dengan pada dikutip gitu ya. Nah, dia nggak tahu istilah maudhu itu apa. Nah, itu yang bahaya gitu. Ya, kita mengatakan ini nih, ada kitabnya nih. Kata Syekh Albani juga hadisnya maudhu. Ya nggak sebuah maudhu teh palsu gitu ya. Tapi nggak tahu arti maudhu itu bahaya gitu. Ya, atau ini doif jiddan. Doif jiddan itu lemah sekali. Ya. Nah, kita harus paham bagaimana prosesnya. Karena ini sangat logis. Jadi ulumul hadis ini salah satu ilmu yang paling rasional. Ya, kenapa kita menerima hadis ini, kenapa kita menolak hadis ini gitu. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, sangat-sangat rasional. Jadi Islam mengajarkan lihat siapa yang berbicara, ya, karakteristiknya seperti apa gitu. Ya, orangnya seperti apa, sambung mata rantainya bersambung atau tidak. Ya, tidak bisa ujug-ujug saya bertemu Nabi dalam mimpi. Kemudian Nabi mengatakan kepada saya, salatlah sekian-sekian, zikirlah ABCD. Bacalah surat ini sekian kali. Gak bisa, itu dari mana? Harus ada sanadnya gitu. Ya, amalan itu harus ada sanadnya. Gak bisa dari mimpi, dari ilham, gak ada. Islam ini sangat rasional gitu. Ya, dan kita juga harus rasional ketika mendapatkan berita. Ya, beda dengan Al-Quran, Pak. Kalau Al-Quran secara subut dalil, secara bahwa ayat demi ayat di Al-Quran adalah dalil yang tidak bisa diragukan, itu semua sepakat. Paling Al-Quran berbedanya dalam dilalahnya, dalam ini dalil ini ke mana arahnya gitu. Apakah secara lafaz atau secara makna. Misalkan kata Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan, dan seterusnya. Kalimat aula mastumun nisa, kalau kalian menyentuh perempuan itu sebagai pembatal wudu dan harus mandi, harus tayamum. Itu tidak diragukan ayatnya. Enggak ada yang mengatakan ayat itu dhaif, enggak ada. Dan ayat Quran mah semuanya mutawatir gitu. Semuanya pasti diyakini kebenarannya, subutnya gitu. Tapi dilalahnya zonni. Jadi ayat ini menunjukkan bersentuhan kulit biasa atau berhubungan suami istri. Nah, itu zonni. Antara dua itu pendapatnya gitu. Sedangkan hadis bisa saja dilalahnya juga zonni, kemana arahnya itu masih zonni, keberadaannya juga zonni juga gitu. Makanya seringkali para ulama ikhtilaf disebabkan ya tentang subutul hadis. Tentang ulama A menganggap hadis itu sahih, ulama B menganggap hadis itu dhaif gitu. Jadi sahih dhaif juga bisa jadi perdebatan selama belum masuk tingkat mutawatir. Contoh kunut subuh, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Contoh salat tasbih sama ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ya. Dan banyak lagi ketika salam, ada yang pakai wa barakatuh pas salat ya. Ada yang enggak. Itu yang mengatakan sahih, yang mengatakan tidak. Ya, jadi hadis mah keberadaannya juga kadang para ulama masih berselisih. Ya, dan kita wajib mengamalkan apa yang kita yakini, yang kita pelajari. Kalau sahih ya diamalkan, kalau kita yakin ya dhaif, dan kunut misalkan, ya udah kita tinggalkan. Tapi kalau ranahnya sudah masuk kepada ikhtilaf yang diperdebatkan para ulama yang muktabar, apapun pilihan yang kita ambil, kita wajib toleransi kepada pilihan yang lain. Ya, karena ulama yang mensohihahkannya pun itu punya argumentasi. Ya, kan bisa saja berbeda dalam menilai perawinya. Kata ulama A, perawi ini
lemah. Kasirul waham misalkan, sering salah. Tapi sering salah juga beda dengan mungkar, bukan pendusta gitu, bukan orang yang memalsukan hadis. Masih saja kemungkinan ada benarnya gitu. Ya, walaupun sering salah. Jadi ada nanti istilah al-jarh wa ta'dil. Ya, al-jarh itu vonis negatif dari para ulama kepada perawi hadis. Kalau ta'dil itu vonis positifnya. Ya. Nah, di antara hikmah juga kita mempelajari ilmu hadis, ya, dalam keseharian juga umat Islam ini, umat muslim ini harus hati-hati dalam menerima berita karena sudah belajar daripada ilmu hadis gitu. Ya, kalau ada yang mengatakan ya presiden tiba-tiba ABCD, ini ada videonya, jangan langsung main share gitu. Siapa tahu bohong beritanya, siapa tahu cuman mirip gitu. Ya, kan banyak Pak yang mukanya mirip presiden. Tiba-tiba dari jogedan itu cina presiden joget dangdut, nyaho kembarana itu mah ya. Jangan main share gitu. Termasuk dalam masalah agama gitu. Jadi berapa ya tahun Covid kemarin kan ada yang nge-share itu. Kalau tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, ya maka itu tanda kiamat sudah dekat. Kalau ada dukhon. Dukhon itu asap yang itu termasuk tanda-tanda kubro, ya. Dan itu enggak terjadi, tapi ada yang nge-share. Ya. Dan anehnya itu ustadz-ustadz yang gitu laku, Pak. Padahal udah ketahuan bohongnya, gitu. Ngeri padahal itu, ya. Dan bisa saja ustadz tersebut mengatakan, "Dah ini cuma prediksi." Ya nggak boleh ngeprediksi gitu, cocokologi gitu, gimana dasarnya gitu, nggak boleh, ya. Berdasarkan hadis yang entah dari mana gitu, ya. Sebutkan tanda kiamat itu ketika ada dua khalifah berselisih, kemudian dicocokkan dengan kejadian sekarang, misalkan, ya. Itu nggak bisa sembarangan. Menurut saya hadisnya A, apakah itu kejadiannya yang mana di zaman kita sekarang, apakah ini, apakah itu nggak bisa diargumentasikan tanpa dalil gitu, ya. Nggak bisa secara akal saja, secara nafsu saja gitu, atau pakai prediksi saja nggak bisa, ya. Dan ini bukan masalah main bola prediksi, ini masalah agama ya, yang berat ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita mendengar berita seperti itu yang aneh-aneh, maka tidak usah kita share. Bahkan kalau diancam, misalkan ada ancaman itu ada. Kalau nggak di-share, 7 turunan sial, akan baik, antep ya. Berita nage bohong, komo doa sial nggak lebih bohong, ya. Nah, kita masuk ke bagian kedua, ta'riful hadis wal khabar wal asar. Kita sering mendengar ada hadis, ada asar, ada sunnah. Ya, apa bedanya hadis dengan asar? Dan apa yang kita pelajari? Ya, karena kita pelajarinya hadis bukan asar. Wal hadis, adapun hadis, maja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an kana qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifah. Ya, hadis itu adalah yang disandarkan kepada Nabi. Sawa'un, baik itu perkataan, perbuatan, diamnya Nabi atau ciri-ciri Nabi, sifatnya Nabi. Jadi ada 4, ya, perkataan, perbuatan, diamnya Nabi merupakan takrir, persetujuan, atau sifatnya Nabi. Nabi itu seperti ini sifatnya, tubuhnya seperti ini, akhlaknya seperti ini, itu sifat gitu ya. 4 itu hadis. Maka kalau di zaman kita mengatakan Nabi bersabda, nah itu hadis. Terlepas nanti hadisnya apakah sahih ataukah hasan atau dhaif atau bahkan palsu sekalian, tetap itu hadis gitu. Kita asumsikan dulu itu hadis gitu. Terus nanti kita pelajari apakah hadisnya sahih, bahkan sampai apakah palsu atau tidak. Tapi itu hadis. Kalau berita disandarkan ke Rasul itu pasti hadis gitu. Ya. Tinggal ditelusuri hadisnya palsu bahkan gitu, atau sampai ke sahih bahkan gitu. Itu tidak ada sanadnya gitu. Ya, itu lebih parah, tidak ada sanadnya, ya, lebih parah daripada hadis palsu. Ya. Tapi yang jelas kalau orang mengatakan A tentang Nabi, yaitu hadis gitu. Diasumsikan dulu itu hadis, ya. Adapun khobar, ya, khobar itu maja'a anhu sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi. Khobar itu terkadang menjadi istilah lain bagi hadis. Jadi khobar dari Nabi.
Ya, atau min ashabihi dari sahabat, atau tabi'in, atau yang lainnya. Khobar itu bisa dari Nabi, bisa tabi'in, bisa sahabat. Ya, jadi hadis itu kadang bisa disebut khobar, tapi khobar itu masih lebih umum. Ya, ada yang dari sahabat, gitu. Perkataan sahabat, perbuatan tabi'in, perbuatan generasi salaf, gitu. Itu disebut khobar. Sama dengan asar. Asar juga sama. Maja'anin an ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sahabah aw tabi'in aw min dunihim. Ya. Dari sahabat, dari Nabi, dari tabi'in atau dari selainnya. Itu juga disebut asar, ya. Nah, kalau kita ini bukan hadis, ini mah asar sahabat. Itu sudah betul. Ya, karena kalau hadis itu spesifik dari Nabi. Kalau asar itu bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in, bisa dari yang lainnya. Itu namanya asar. Nah, kita juga sering mendengar istilah sunnah. Nah, kalau sunnah lebih spesifik dari hadis. Kalau hadis, semua yang dari Nabi, semua yang disandarkan kepada Nabi. Termasuk karakteristik tubuhnya Nabi misalkan. Ya, nanti ada contohnya. Tapi itu bukan sunnah gitu. Kalau sunnah, apa yang dari Nabi kemudian menjadi tuntunan untuk kita itu sunnah. Kalau karakteristik fisik Nabi atau memang itu kebiasaan orang Arab gitu ya, seperti pakai gamis ya. Pakai gamis itu tidak sunnah, Pak. Bukan berarti bid'ah, bukan. Tapi kalau kita pakai gamis itu bukan kita meneladani sunnah Nabi, bukan. Gamis mah itu pakaian adat Arab gitu. Dan Abu Jahal pakai gamis dulu. Ya, yang pakai gamis kan bukan cuma Nabi, bukan cuma sahabat. Orang kafir Quraisy geda, baheula pakai gamis karena itu bukan pakaian orang muslim, bukan. Pakaian orang Arab gitu. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan sunnahnya berpakaian itu adalah meniru kebiasaan orang di sekitar. Yang penting kaidahnya adalah menutup aurat dalam Islam itu. Yang wajib menutup aurat, sedangkan sunnahnya sesuai dengan kebiasaan orang di sekitar. Kalau bisa jangan aneh-aneh gitu. Jangan Bapak datang ke masjid, digasmin, tiba-tiba pakai sorban, pakai di atasnya nubuleud. Ya, jika orang Arab beda tibatur hiji-hijina nu kitu. Itu tidak nyunnah, Pak. Karena bikin orang lain pangling. Ya Syekh di mana cenah ya? Ya. Ternyata bukan Syekh, ternyata tetangga orang. Oleh ke masjid pakai kacamata hidung gitu ya. Ada orang Arab gitu langsung pakai kacamata hidung. Ini itu Mas Arab ya, orang Arab. Itu tidak sunnah. Bakal kan saya Utsaimin, kalau di kita yang sunnah itu ya pakai sarung, koko, pakai peci itu yang paling sunnah. Saya jadi malu pakai gamis ya. Tapi di sini pakai gamis sudah biasa gitu. Tapi kalau di satu tempat matak aneh gitu, ya lebih baik jangan. Lebih baik hindari dan kita pakai yang nggak bikin aneh orang sekitar. Itu yang paling sunnah. Gitu. Maka kalau ada riwayat Nabi pakai gamis itu hadis. Tapi bukan sunnah gitu. Ya, kecuali kalau ada anjuran secara langsung setelahnya gitu. Seperti riwayat Nabi berjanggut dan asalnya itu hadis. Tapi karena ada hadis lain yang kata Nabi qasrus syawarib waqful liha, pendekkan kumis, panjangkan janggut, biarkan janggut, maka itu menjadi sunnah pada akhirnya membiarkan janggut tumbuh itu gitu. Karena ada hadis yang khusus gitu. Asalnya mah itu bukan sunnah janggut mah lahiriah fitrah gitu. Ya, seperti Nabi mendengkur ketika tidur kan, kalau itu jadi sunnah mah nanti tidur orang jadi bid'ah semua. Gitu. Tengorok bid'ah sebenarnya tadi tengorok bid'ah. Ya sunnah hadis mendengkurnya Nabi itu hadis bukan sunnah. Jadi sunnah itu lebih spesifik. Jadi yang jadi panutan kita, tuntunan kita Quran dan sunnah, bukan Quran dan hadis, karena tidak semua hadis itu sunnah gitu. Ada hadis yang bukan sunnah. Ya. Walaupun kalau orang nggak paham ya nggak apa-apa sih bilang Quran dan hadis juga mungkin maksudnya itu, cuma tidak paham secara spesifiknya saja, tidak masalah. Nah, misalul hadis, tadi kan hadis ada 4 ya, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa diamnya Nabi, bisa sifatnya Nabi. Misalul hadis qauli. Adapun hadis yang berupa qaul, berupa perkataan, contohnya innamal a'malu binniyat. Ya, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Itu hadis perkataan. Jadi sahabat mendengar bahwa Nabi bersabda A. Nah, itu hadis qauli sebutnya. Yang kedua, hadisul fi'li.
Adapun hadis perbuatan, hadis fi'li, contohnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aroda an yanam, ketika beliau ingin tertidur, ingin tidur, wa huwa junubun, dan beliau dalam keadaan junub, ya, ghasala farjahu wa tawaddo'a lis-shalah, maka beliau itu senantiasa mencuci kemaluannya dan juga berwudu sebagaimana wudu hendak salat. Ya, kata Aisyah, saya menyaksikan sendiri, ya, menyaksikan perbuatan Nabi, dan itu diriwayatkan kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in. Maka itu menjadi hadis Nabi yang berupa hadis fi'li, hadis perbuatan dari Nabi. Jadi kalau ada sahabat mengatakan Nabi berbuat A, nah itu hadis fi'li. Tapi kalau ada sahabat mengatakan Nabi berkata A, itu hadis qauli. Jadi penting, nanti kalau ada pertentangan nanti ada cara menyelesaikannya. Kalau ada Nabi qaulinya seperti ini tapi perbuatannya seperti ini, nah itu ada caranya nanti, ada fikihnya tersendiri. Nah di sini dijelaskan, ya, ini kita bisa ambil faedah. Nabi itu Pak ketika junub dan ketika hendak tidur, maka sebelum tidur beliau itu mencuci kemaluannya dan berwudu dulu. Karena untuk mandi janabah itu tidak harus langsung, gitu. Karena mandi janabah wajibnya ketika hendak sholat saja. Jadi boleh seorang tidur dalam keadaan junub. Ya, asalkan sunnahnya seperti ini, mencuci kemaluan dan berwudu seperti wudu hendak sholat. Jadi wudu biasa saja. Ya, ketika hendak sholat. Nah itu merupakan hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi SAW. Wa misalul hadis takriri. Adapun hadis berupa takriri itu diamnya Nabi. Ini luar biasanya para ulama, ya, mengistinbat bahwa diamnya Nabi itu jadi dalil. Beda dengan diamnya kita. Diamnya orang mah ngahulang, bisa tengarti, bisa ngalamun, gitu ya, bisa mikiran hutang, ya. Kalau Nabi mah diam, itu ada maknanya. Jangankan ngomong, gitu ya, diamnya saja ada maknanya. Bisa diambil faidahnya. Contohnya di sini. Anna kholatahu, ya, bahwasanya bibinya beliau ahdat ila Rasulillah, ya, menghadiahkan kepada Rasul. Bibinya itu ini, ya, Maimunah, ya, Maimunah bintu Khuwailid sallallahu alaihi wasallam samanan, bahwasanya Maimunah radhiyallahu taala anha mengatakan menghadiahkan Nabi berupa 3 hal makanan. Yang pertama samanan. Saman itu minyak samin, mentega, gitu ya. Ya, wa adban itu dob itu apa? Biawak padang pasir. Seperti biawak tapi hirupnya di padang pasir. Ya, wa akton ini keju. Ini 3 hal, Pak. Ada minyak samin, ada biawak padang pasir, dob, ada juga keju. Fa akala minas saman wa minal aqt. Ya. Nabi itu mengambil sedikit daripada menteganya kemudian dimakan, dan mengambil sedikit kejunya kemudian dimakan. Watarokal adba, tapi beliau tidak memakan biawaknya, kadal padang pasirnya. Taqadzuron, karena beliau itu jijik. Ya. Nah di sini ada faidahnya. Harusnya kan ini perbuatan, ini perbuatan, tapi intinya di sini ada faidah yang diambil, yaitu takrirnya Nabi terhadap dobnya. Nabi mendiamkan dob itu ya kadal padang pasir. Ada yang pernah lihat, Pak? Tapi bukan biawak, Pak, bukan. Kalau biawak mah beda. Biawak mah hidupnya di air, ya. Ini mah di padang pasir, bukan hewan yang bisa di air bisa di darat seperti biawak, bukan. Jadi jangan disangka biawak. Biawak mah nggak bisa dimakan, ya. Menurut kebanyakan para ulama, karena biawak itu makannya bangkai, makannya kotoran, gitu ya. Jangan Bapak di sini nanti jadi dalil bahwa biawak itu boleh, ya. Sebenarnya masih ikhtilaf, tapi kebanyakan ulama melarang. Ya, kemudian lihat di sini poinnya. Wa akala ala maidatihi, dan Nabi itu memakan, ya, dalam satu hidangan yang sama antara 3 makanan itu. Jadi ada kadalnya, padang pasir. Ini ku aneh-aneh nanti di Nabi diberi kadal. Tapi ini luar biasanya Rasulullah itu tidak komplain terhadap makanan, Pak.
Jadi kalau itu disebutkan dalam hadis, ya idistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Contohnya ini, Nabi tidak memakan dub, ya. Dan kata perawi, perawi mengatakan, laukana haroman ma'akala ala ma'idati Rasulillah. Kalau saja dub haram, maka Nabi tidak akan memakan dalam satu hidangan. Itu kan ada satu hidangan, ada dub, ada keju, ada mentega. Nabi makan keju, Nabi makan menteganya, tapi meninggalkan dubnya. Itu menunjukkan dub itu halal. Tapi kan Nabi nggak makan. Iya, Nabi nggak makan karena takut duron. Nabi itu nggak suka, jijik aja dengan bentuknya. Gitu. Tapi kalau itu haram, Nabi nggak akan mau makan dalam nampan yang sama. Gitu. Ya, kan kalau itu babi, apa? Ada babi, ada mentega, ada keju. Nabi nggak akan makan semuanya. Ya, itu mah najis, sudah halal, sudah haram gitu. Ya, tapi karena itu halal, Nabi masih mau makan yang lainnya dan meninggalkan dub karena jijik saja, karena nggak suka. Ya. Nah itu contoh hadis takriri. Jadi diamnya Nabi kepada dub, kepada kadal itu bahwa menunjukkan bahwa kadal itu halal. Kalau haram, Nabi pasti ngomong. Dan Nabi pasti nggak mau makan seluruhnya. Nabi pasti bilang ini haram. Apa yang dibawa ke saya gitu. Ya. Contoh hadis misalkan tentang mengqadha salat qobliyah subuh. Ya. Qadha salat qobliyah subuh itu hadisnya takriri. Ya, ada seorang sahabat setelah sholat subuh berdiri lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Nabi mengatakan, sholatul fajri rakaatan. Wahai sahabat, sholat fajar itu, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Ngapain kamu tambah lagi gitu? Kemudian orang ini mengatakan, sahabat ini mengatakan, saya tadi mengqadha karena nggak keburu sholat qobliyah subuh. Dan Nabi diam. Berarti boleh. Gitu. Karena kalau nggak boleh, Nabi pasti ngomong. Beda dengan kita. Kalau kita diam, belum tentu hukumnya boleh. Bisa jadi orang sieun. Bapak kunaon mabok ka tetangga teh? Bae we dah hayang, jempe we urang teh. Tak jempena orang bukan berarti mabok boleh, tapi orang sieun sieun ngomongin gitu ya. Kalau Nabi mah enggak. Nabi itu enggak pernah diam terhadap kemungkaran. Pasti bilang, pasti berkomentar, pasti mengeluarkan statement gitu ya. Maka takrirnya Nabi menjadi sebuah dalil bahwa itu boleh. Kalau Nabi diam terhadap sebuah perbuatan, itu menunjukkan perbuatan itu boleh gitu. Ya, kalau Nabi mengomentari perbuatan dan melarang, maka menunjukkan perbuatan itu tidak boleh. Itu namanya hadis takrir, ya, takriri. Nah, adapun wa misalul hadisil wasfi, ya. Adapun hadis tentang sifat, ya, alladzi hawa sifatan min sifatin Nabi. Yaitu maksudnya yang menjelaskan sebagian daripada sifat-sifat Nabi, baik akhlaknya ataupun perangainya ataupun kebiasaannya gitu, ataupun tubuhnya, ya, sebagaimana hadis yang berikut. Karena Rasulullah SAW, bagaimana hadis ini hadis Bukhari kalau tidak salah, ya, roba'atan, ya, laisa bitawil wala bil qasir. Nabi itu tubuhnya sedang, rob'ah. Jadi dalam satu kaum Nabi itu tidak tinggi teuing gitu ya, tidak nyungcuing pangjangkungna, tidak oge pangpendeknya henteu, ya. Laisa bitawil wa laisa bil qasir. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Hasanul jismi, badannya itu bagus, proporsional, ya. Wa kana sya'ruhu laisa ya bijad'in, ya. Laisa bija'din wala sabtin. Kata beliau mengatakan, ya, kata perawi ini mengatakan bahwasanya rambutnya itu tidak keriting, tidak juga lurus. Berarti apa? Agak ikal, tengah-tengahnya, ya. Yang luar biasa. Asmarul laun, kulitnya Nabi itu tidak terlalu coklat, tidak terlalu putih. Jadi sawo matang sedang gitu. Ya. Nah, kayak ibu-ibu tak ada tong hayang pakai pemutih. Ya, Nabi ge henteu bodas. Ya. Mau sampaikan ka pakai pemutih. Idza masya yatakaffa. Ya, kalau Nabi itu berjalan, ya berjalan itu lurus tegak, ya. Jadi gagah gitu ya berjalan. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan hadis.
Sebutnya hadis wasfi, hadis yang menjelaskan sifat Nabi SAW. Mulai rambutnya seperti apa, ya. Ini banyak kita temukan ya di kitab di kitab sirahnya Nabi, ya. Imam Tirmizi, ya, dia punya kitab sirah, ya, itu ada di sana dijelaskan tentang sifat-sifatnya Nabi dan termasuk karakteristik ya tubuhnya Nabi seperti apa. Itulah hadis wasfi disebutnya, hadis sifat atau hadis akhlak. Ya, misalkan para sahabat mengatakan karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi itu merupakan orang yang paling dermawan. Nah, dermawan itu sifat. Ketika diceritakan oleh para sahabat bahwa Nabi bersifat dermawan, itu merupakan hadis wasfi, hadis sifat. Ya. Karena kalau sifat, kalau akhlak itu menjadi sunnah. Tapi kalau tubuh itu belum tentu menjadi sunnah. Ya, seperti ini, yang tidak terlalu ikal, tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, itu jocong gitu ya rambutnya. Nah, itu tidak jadi sunnah. Nah, rambut mah beda-beda. Tugan nukribo jadi itu sunnah, diluruskan seketik. Bukan, enggak gitu. Ya, ibu-ibu misalkan perempuan kebanyakannya dengan diluruskan ya. Tapi itu juga tidak bid'ah gitu, karena bukan mentang-mentang beda dari Nabi jadi tidak sunnah. Karena sifat tubuh Nabi itu tidak menjadi sunnah. Itu fitrah lahiriahnya saja. Ya, kecuali kalau ada pengkhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah diantara makna hadis ya. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disarankan kepada Nabi, ada qaulan ya perkataan, ada fi'lan, ada perbuatan, ada takrir diamnya Nabi, kemudian ada juga sifatnya Nabi. Nah, selanjutnya nanti kita belajar apa yang dimaksud dengan hadis sahih. Nah, bagaimana para ulama prosesnya untuk membuktikan satu hadis itu sahih. Walaupun ini beda proses ya di zaman kita sekarang dengan di zaman para ulama dulu. Kalau para ulama dulu prosesnya itu serba hafalan dan mengandalkan tatabbu'ur riwayah, yang mengandalkan banyaknya perbendaharaan riwayat mereka dan keguruan, sanad keguruannya. Kalau di zaman kita sekarang ya menentukan hadis sahih atau tidak, terutama bagi pembelajar itu dengan software, dengan Maktabah Syamilah. Ya, karena kitab hadis itu banyak, Pak. Kitab induk hadis itu bisa puluhan. Kalau dibeli seluruhnya bisa puluhan juta ya. Maka yang lebih murahnya pakai software. Nanti boleh sekali-kali kita praktekkan bagaimana cara memakai software hadis supaya kita tahu. Walaupun ini tidak mudah juga, minimal harus paham sedikit-sedikit bahasa Arab karena semuanya berbahasa Arab, sedikit-sedikit aja ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Jadi kalau di zaman kita, kalau kata guru saya, kalau zaman dulu para ulama itu disebut muhaddis. Ya, muhaddis itu minimal hafal 100.000 hadis. Kalau kita tidak jadi muhaddis nggak apa-apa. Minimal jadi muhardis. Jadi ilmuna tina hardis gitu ya. Lengit hardisna, lengit ilmuna. Ini luar biasa kalau di hafal memang bisa ratusan ribu hadis itu ya. Kalau kita praktekkan itu bisa berjam-jam, mencari satu hadis saja bisa berjam-jam. Maka menentukan hadis itu sahih atau tidak. Itu pun kalau sudah pengalaman ya. Walau alam bisawab, insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas. Enggak, saya kembalikan kepada Pak. Baik, mungkin ada satu saya pernah dengar ada suatu amalan Rasulullah belum pernah melaksanakan, tapi berjanji misalnya mengenai puasa 9 Muharram. Apa itu merupakan hadis? Jadi, janji kalau seandainya saya masih hidup, saya akan merasakan rasa itu. Apa memang benar? Ya, jazakumullah khairan. Kalau Nabi mengatakan, saya akan melakukan A, tapi keburu ajal wafat, itu menjadi sunnah. Dan disebutnya hadis apa itu? Hadis perbuatan, perkataan, atau diam? Perkataan, karena itu bersumber dari suara Nabi, dari perkataan Nabi. Itu menjadi hadis juga, Pak. Menjadi sunnah, itu menjadi hadis qauli. Ya, tapi ya, itu qadarullah, karena
beliau sudah menetapkan itu sebagai sunnah gitu. Intinya itu. Walaupun beliau tidak mengerjakan. Karena sunnah tidak harus Nabi kerjakan. Nabi nyuruh aja udah jadi sunnah. Meskipun Nabi tidak mengerjakan. Meskipun realitanya Nabi selalu mengerjakannya. Tapi kalaupun tidak, itu tetap menjadi sunnah. Misalkan sama halnya dengan sholat tarawih. Yang Nabi kerjakan kan cuma 3 hari atau 4 hari ya di awal Ramadan saja. Tapi Nabi membiarkan sahabat yang lain sholat tarawih dan itu menjadi sunnah juga, gitu. Sunnah Nabi juga. Karena Nabi menghindari itu ada sebabnya. Kalau tadi puasa 9 Muharram itu karena keburu ajal wafat gitu ya. Kalau tarawih karena takut amal itu menjadi wajib. Ya. Dan itu banyak Pak, di hadis itu banyak Nabi mengatakan ya, kalau aku tidak takut ini menjadi wajib, pasti aku akan melakukan banyak Nabi yang meninggalkan amalan, ya, banyak Nabi meninggalkan amalan karena takut itu jadi wajib. Itu karena sayang sama kita. Kalau kita ya tidak melihat Nabi meninggalkannya sekali-kali, bisa jadi itu jadi wajib dan kita nggak akan mampu. Seperti siwak itu kan dianjurkan sebelum sholat, tapi tidak diwajibkan karena takut memberatkan. Ya, mangga. Menarik sekali tentang masalah hadis terkait tadi bosan mencontohkan salah hadis dan amalnya. Itu di mana disebutkan ada rangkaian orang-orang yang bersama. Ketika Bukhari menerima itu dari Humaydi itu jelas pada saat itu Bukhari dan Humaydi adalah sejaman. Betul. Tapi belum tentu dengan Sofyan apalagi dengan ketika Bukhari menerima makannya hadis itu, apakah Humaydi itu menunjukkan juga bahwa makanan ini saya dapat dari Sofyan kemudian dari anu-anu. Itu pertanyaan pertama. Itu terkait dengan masalah derajat hadis itu. Ya. Dan mana ya hadis sahih, hasan atau dhaif. Itu ada yang mengatakan bahwa tentang penilaian hadis itu adalah kecenderungan subjektif. Apakah itu memang betul? Mohon kedua pertanyaan ini buat saya. Ya. Betul, jazakumullah khairan. Jadi di sini redaksinya Imam Bukhari mengatakan haddatsana al-Humaydiyu Abdullah bin Zubair. Qala Abdullah bin Zubair mengatakan haddatsana Sufyan. Itu memang redaksinya seperti itu. Jadi Imam Bukhari punya guru namanya Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengatakan dari gurunya bahwa haddatsana Sufyan. Kata Humaydi mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan. Jadi memang seperti itu. Nanti Sufyan mengajar dari Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab dilihat di sini kan, didengar oleh Alqamah bin Waqqas. Ya, Alqamah bin Waqqas menceritakan kepada muridnya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ya, kata beliau, dan beliau itu Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan lagi kepada muridnya lagi, ya bin Sa'id Al-Ansari. Dengan kalimat yang sama seperti itu. Ya, haddatsana atau akhbarona. Karena kalimat perawi dalam meriwayatkan hadis itu juga tidak bisa tertukar. Kalau pakai an, nggak boleh. Pakai haddatsana nggak boleh. Telah menceritakan kepada kami, berarti itu kalau saya bilang telah menceritakan kepada saya Al-Humaydi, berarti saya mendengar langsung. Atau akhbaroni Humaydi, Humaydi menceritakan kepadaku. Atau haddatsani Humaydi, Humaydi menceritakan kepadaku. Itu berarti benar-benar mendengar. Gitu. Kalau saya tidak mendengar langsung, itu bisa saja redaksinya pakai an Humaydi kata saya, dari Humaydi. Itu boleh seperti itu. Kalau pakai an, kayak kita dari Rasulullah itu boleh. Tapi kalau saya bilang telah menceritakan kepadaku Rasulullah, nggak bisa. Dan Rasulullah nggak sejaman dengan saya. Ya, jadi redaksinya memang seperti itu. Jadi dari guru ke guru itu redaksinya seperti itu. Maka di dalam istilah sanad itu ada sanad yang ali, ada sanad yang nazil. Ada sanad yang ali itu pendek.
Seperti Bukhari ini sanadnya pendek-pendek, Pak. Ada 4 atau 5 atau 6 orang dari Imam Bukhari ke sahabatnya, ke Rasulullah. Tapi kalau misalkan Imam Ad-Daruqutni yang jauh hidupnya setelah Bukhari, itu sanadnya bisa lebih panjang. Sanadnya bisa lebih panjang. Imam Tirmizi, muridnya Imam Bukhari, sanadnya bisa lebih panjang karena ada satu sanad, satu zaman keguruan lagi gitu. Dan itu redaksinya tetap seperti itu. Ya, itu Pak Haji. Kemudian apakah penilaian itu bisa objektif? Sangat bisa objektif. Ya, tapi kalau terlalu objektif sampai fanatik, itu nanti para ulama bakal punya penilaian tersendiri terhadap orang yang sangat subjektif gitu. Karena di antara adab-adab hadis itu tidak boleh subjektif, ya harus objektif. Kalau kita meneliti hadis, tidak boleh kita kecenderungan terhadap satu fikih tertentu itu dibuang dulu gitu. Contoh kalau kita mau meneliti hadis tentang apakah yang tadi misalnya qunut subuh itu sahih atau tidak, nah fanatisme kita terhadap golongan itu dibuang dulu. Jangan mentang-mentang kita NU misalkan dan udah biasa qunut subuh, yang dicari teh yang mensahihkannya, yang mendoibkannya nggak dilihat gitu. Ya, nah itu nggak bisa. Meneliti hadis dalam keadaan kita nggak tenang, kita nggak objektif itu nggak bisa. Atau sebaliknya, kita kesal sama orang yang kunut, dicari itu yang mendoibkannya saja. Jadi peluang-peluang kedoifannya saja yang dicari, itu juga nggak bisa. Harus objektif. Nah, ketika salah seorang ulama sudah tidak objektif, maka para ulama pasti punya penilaian tersendiri. Dan itu seringkali terjadi, walaupun ya tidak banyak kalau ulamanya muktabar. Kalau terlalu ini pasti dengan sendirinya tersisihkan. Dan itu dibuktikan seperti Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu muridnya Imam Bukhari. Itu murid seniornya Imam Bukhari. Sampai mensyarah kitab Sahih Bukhari kan dalam kitab Fathul Bari. Tapi beliau itu ketika menilai hadis-hadis Bukhari itu sangat objektif meskipun itu gurunya gitu. Ya, dalam istilah menilai perawi gitu. Itu beliau sangat objektif. Ya tidak fanatik buta kepada gurunya gitu. Walaupun yang membela kalau ada orang lain yang menyalahkan selama beliau itu melihat Imam Bukhari yang lebih benar gitu. Ya. Nah itu Pak, wallahu a'lam bishawab.